Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Hairi dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Ahmad Hazimul Fikri yang mengenai dalam konteks mahasiswa, apakah stres akademik selalu berdampak negatif atau bisa berperan adaptif dalam meningkatkan performa akademik ketika kualitas tidur tetap terjaga. Nah, di sini saya akan mengambil teori yang dikemukakan oleh Hans Selye, yaitu mengenai stres, eustress, dan distress. Menurut saya, stres itu dibagi oleh dua tingkatan, yaitu eustress, yakni stres positif, dan distress atau stres negatif. Nah, di mana itu eustress atau stres positif itu adalah stres yang menimbulkan energi adaptif dan bisa meningkatkan fokus atau motivasi seorang individu untuk meningkatkan performanya. Sedangkan pada distress atau yang negatif, stres yang dialami oleh seorang individu sehingga stres yang dialami seorang individu yang melebihi kemampuan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan kecemasan, kelelahan, dan penurunan fungsi kognisi yang mengakibatkan penurunan performa dan motivasi yang individu tersebut. Nah, di sini dalam pertanyaannya Hazimul Fikri yang mengenai apakah stres akademik selalu berdampak negatif atau bisa berperan adaptif. Nah, di situ pertanyaannya sudah terjawab bahwa ya, stres akademik itu bisa berdampak negatif dan juga bisa berperan adaptif dalam meningkatkan performa akademiknya seorang mahasiswa. Semisal jika mahasiswa memiliki stres yang rendah, situ motivasi dan performanya rendah. Sedangkan ketika stres yang dihadapi itu berada di tingkatan yang sedang, itu dia dinamai sebagai eustress yang seperti teorinya Hans Selye tadi. Situ performa yang dia alami itu optimal dan motivasinya untuk mengerjakan tugas-tugasnya dalam akademik gitu lumayan tinggi gitu. Sedangkan pada stres yang ketingkatan tinggi yaitu distress, di situ performanya dan motivasi menurun. Di situ stres yang tinggi yang dialami itu bisa berperan sangat negatif dalam performa akademiknya. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang menanyakan jika seseorang memiliki waktu tidur cukup tetapi kualitasnya buruk, misalnya sering terbangun malam hari, apakah itu tetap bisa menurunkan stres? Nah, meskipun seseorang memiliki waktu tidur yang cukup, akan tetapi mengalami kualitas tidur yang buruk seperti sering terbangun di malam hari, belum tentu mampu menurunkan stres secara efektif. American Psychological Association 2020 menjelaskan bahwa gangguan kualitas tidur dapat menurunkan kemampuan individu dalam mengatur emosi dan menghadapi tekanan, karena proses pemulihan otak selama tidur tidak berlangsung optimal. Menurut Sunyi dan Dimitri 2024, tidur yang berkualitas membantu otak menstabilkan emosi dan menjaga fungsi kognitif melalui proses pemulihan yang terjadi pada tahap tidur. Jika tidur sering terganggu, kemampuan otak untuk berpikir rasional dan mengelola stres akan menurun. Hal ini juga diperkuat oleh Kurkia et al. 2006 serta Pilker dan Hefkat 1996 yang menyatakan bahwa tidur tidak berkualitas dapat menurunkan konsentrasi, memori, dan kemampuan menghadapi tekanan akademik. Dalam konteks psikologi klinis, kualitas tidur diukur bukan hanya dari durasi, tetapi juga dari kepuasan subjektif terhadap tidur itu sendiri. Menurut Cognitive Model of Insomnia Harvey 2002, sulit tidur nyenyak sering disebabkan oleh aktivitas kognitif berlebihan seperti kekhawatiran sebelum tidur yang mengganggu proses relaksasi dan memperburuk siklus stres insomnia. Dengan demikian, tidur yang cukup tetapi tidak berkualitas tidak efektif dalam menurunkan stres, karena tubuh dan otak tidak mendapatkan manfaat restoratif yang dibutuhkan. Tidur yang baik harus mencakup kedalaman, ketenangan, serta kemampuan tubuh mencapai fase tidur yang benar-benar memulihkan kondisi fisik dan emosional. Setelah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang menanyakan bagaimana pola tidur yang terganggu akibat kebiasaan begadang memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik secara efektif. Pola tidur yang terganggu akibat kebiasaan begadang dapat menurunkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik secara efektif. Tidur memiliki peran penting dalam menjaga fungsi kognitif, regulasi emosi, dan ketahanan terhadap stres. Ketika mahasiswa sering begadang, tubuh dan otak tidak mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.
Akibatnya, fungsi otak yang berhubungan dengan konsentrasi, memori, dan pengambilan keputusan menjadi terganggu. Ini menurut Kurkio et al. 2006. Dari sudut pandang psikologi, hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan biopsikososial terhadap stres, menurut Sarafino dan Smith 2014, yang menyebutkan bahwa stres timbul karena ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan individu dalam menghadapinya. Begadang menyebabkan kelelahan fisik dan emosional, sehingga mahasiswa lebih sulit mengelola tekanan akademik seperti tugas, ujian, atau penelitian. Selain itu, menurut American Psychological Association 2020, gangguan tidur meningkatkan kadar hormon kortisol yang memicu reaksi stres berlebih dan menghambat kemampuan individu untuk berpikir jernih serta mengendalikan emosi. Dengan demikian, pola tidur yang tidak teratur akibat kebiasaan begadang membuat mahasiswa lebih mudah merasa cemas, sulit fokus, dan cepat lelah secara mental. Tidur yang cukup dan berkualitas bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga strategi psikologis penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan ketahanan terhadap stres akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adipa Barbehaba dari kelas A, kelompok 3. Ya, jadi pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Abrisam Fayad Ahmad dari kelompok 5. Adapun pertanyaannya yaitu, apakah mahasiswa yang tidur lama tetapi tidak berkualitas memiliki tingkat stres akademik yang sama dengan mahasiswa yang tidur sebentar tetapi nyenyak? Ya, jadi mahasiswa yang tidur lama tetapi tidak berkualitas tidak memiliki tingkat stres akademik yang sama dengan mahasiswa yang tidur sebentar tetapi nyenyak. Berdasarkan penelitian Ulansi pada tahun 2024 yang berjudul Tinjauan Literatur, Dampak Durasi dan Kualitas Tidur yang Buruk pada Kesehatan Tubuh Usia Produktif. Kualitas tidur memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kondisi fisik, mental, dan kemampuan belajar mahasiswa dibandingkan durasi tidur semata. Mahasiswa yang tidur lama tetapi tidak nyenyak membuat tubuh tidak memperoleh pemulihan yang optimal selama tidur. Akibatnya, meskipun durasinya panjang, mahasiswa tetap merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan lebih mudah mengalami stres saat menghadapi tekanan akademik. Sebaliknya, tidur yang sebentar tetapi berkualitas memungkinkan tubuh benar-benar beristirahat sehingga mahasiswa merasa lebih segar, fokus, dan mampu mengelola tekanan belajar dengan baik. Itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Semoga bisa diterima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Hairi dari kelompok 3. Kami menjawab pertanyaan dari Andi Davina dari kelompok 6. Yakni banyak mahasiswa yang tinggal di kos mengeluh sulit tidur karena lingkungan yang bising, suhu kamar yang tidak nyaman, ataupun rutinitas teman sekamar yang berbeda. Kondisi ini sering membuat mereka kurang beristirahat dan menjadi mudah stres saat menghadapi tugas dan ujian kampus. Lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung dapat memperburuk kualitas tidur serta menurunkan fokus belajar. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, sejauh mana lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi kualitas tidur dan stres akademik mahasiswa? Serta apa langkah yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar dan istirahat yang sehat? Nah, mengenai pertanyaan berikut, saya akan menggunakan teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfen Brenner. Nah, menurutnya teori ekologi, perkembangan seorang individu itu dipengaruhi oleh sistem lingkungan sekitarnya yang saling berinteraksi. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut yang seperti faktor kebisingan, suhu ruangan, sama faktor intensitas cahaya itu bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Jadi secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi ketingkatan stres yang dialaminya dalam menjalani akademik kuliah. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang berikutnya, yakni apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar dan istirahat yang lebih sehat? Langkah pertama yang bisa dilakukan itu dengan mengatur ulang kondisi fisik kamarnya. Itu seorang mahasiswa bisa menata ulang bentuk kamarnya agar sesuai dengan tuntutan belajarnya, seperti mengurangi intensitas cahaya lampu dengan lebih sesuai dengan kenyamanan mata, dan selanjutnya itu menjaga sirkulasi suhu ruangan yang berasal dari AC-nya, serta meminta teman sekamar agar tidak
membuat kebisingan lagi. Jika langkah-langkah tersebut tidak bisa dilakukan, maka mahasiswa tersebut bisa mencari lingkungan belajar yang baru. Seperti mahasiswa tersebut bisa belajar di perpustakaan kampus atau bahkan di kafe-kafe juga bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.